Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang kita ada di modul keempat, yaitu tentang perlindungan anak. Nah, di sini sesi 12 kita akan membahas tentang pencegahan, penyelenggaraan dan eksploitasi anak. Nah, sesi sebelumnya ada yang tahu Bu, sesi 11? Ya. Namun sebelum kita jauh lebih dalam belajar sharing dulu ya, dan ini mari kita bersama-sama terlebih dahulu untuk berdoa. Mari Bu, kita sama-sama berdoa sebelum memulai. Terima kasih. Alhamdulillah, terlebih dahulu kembali saya memperkenalkan diri saya Afrin Ridwan, bisa dipanggil dengan Ibu Vivi. Nah, Ibu, sesi 11 kemarin kita membahas tentang hak-hak anak, hak-hak klaster anak, apa-apa sebenarnya kewajiban dan hak anak untuk orang tua dan untuk mereka itu. Nah, sekarang di sini bagaimana kita tujuan pembelajarannya itu bagaimana kita memahami, kita menjelaskan cara mencegah dan penyelenggaraan dan eksploitasi anak. Ada yang tahu Bu, eksploitasi anak itu apa? Nah, eksploitasi anak ini adalah meminta anak untuk bekerja atau tugas-tugas yang bukannya anak begitu. Bukan berlumpi waktunya anak untuk bekerja seperti itu. Seperti misalkan kita meminta anak untuk bekerja mencari uang, itu termasuk dalam eksploitasi anak. Nah, di sini ada beberapa indikator dalam eksploitasi anak. Bagaimana pengertian penelantaran terhadap anak dan contoh akibat penelantaran anak, dan mencegah penelantaran terhadap anak, cara mencegah, dan pengertian dan contoh-contoh eksploitasi, akibat eksploitasi, dan bagaimana cara mencegah eksploitasi. Karena di masa sekarang ini banyak sekali orang yang menelantarkan anak dan anak terlantar itu, dan mereka dieksploitasi oleh mereka yang biasa sering di pinggir jalan seperti itu Bu. Nah, kita lanjut. Di sini pengertian penelantaran anak. Bu, di sini kalau misalkan kita secara gambaran umum, penelantaran anak itu adalah membiarkan anak terlantar, tidak terurus, tidak terjaga. Padahal anak itu dijaga di dalam Undang-Undang Nomor 1 1979. Anak yang terlantar yang karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menunaikan kewajibannya, sehingga orang tua sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar secara rohani, jasmani, dan sosial. Nah, di sini ada contoh-contoh penelantaran anak Bu yang sering terjadi. Misalkan kita tidak memberikan makanan yang bergizi, kasih indomie saja misalkan ya, atau dia makan cuma 2 kali sehari. Tepan kalian itu juga dari ekonomi keluarga. Tapi kan kemarin kita sudah bahas di modul 2 bagaimana cara pengelolaan keuangan dan pengelolaan usaha. Seperti itu. Jadi setidaknya penelantaran anak itu dapat diminimalisir ya. Di sini, dan sebaiknya anak pun diberikan tempat tinggal yang layak. Walaupun misalkan bukan yang baru, bukan yang mesti, tapi yang wajar lah untuk anak-anak kita seperti itu. Dan di sini juga tidak diizinkan sekolah. Nah, ini ya wajib kita ya, wajib menyekolahkan anak seperti di modul pertama. Anak wajib sekolah 9 tahun, 12 tahun Bu ya, maaf 12 tahun sekarang. Ini kita berikan posyandu untuk anak. Posyandu itu gratis Bu. Anak diberikan vitamin. Anak wajib posyandu itu sampai 6 tahun. Dan kalau 3 sampai 6 tahun itu dia diukur berat dan tingginya. Apakah dia sudah sesuai dengan porsi tubuh anak tersebut. Dan di sini kita harus mendukung pendidikan. Jika anak mau belajar, silahkan kita dukung, kita support. Karena
anak belajar dia dapat meningkatkan kesejahteraan orang tuanya sendiri. Di sini ada beberapa Buya tidak memberikan pengertian, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Di sini contoh-contoh pengantaran, ditinggal sendiri. Tinggal sendiri kita bekerja tidak apa Bu, yang penting anak dia bisa di rumah seperti itu dengan tidak ditentarkan, tidak diberikan apa-apa, tapi saya akan ada makanan seperti itu, ada sediakan makan di rumah dan didiamkan, tidak diperdulikan dan lain-lain. Nah selanjutnya akibat penelantaran anak. Nah anak kurang gizi, ada putus sekolah, sering ketakutan dan kemampuan berbahasa rendah karena kurangnya sosialisasi anak kepada teman-temannya seperti itu Bu. Dia takut, dia tidak mau bergaul dan mengalami masalah penyesuaian diri. Dan untuk cara mencegahnya ada beberapa ini Bu, ada beberapa bagian untuk cara mencegah anak dia. Kita juga memperhatikan perkembangan anak, mendidik anak tentang yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalkan ini Bu, mendidik anak kan sekarang sering memakai HP Android. Nah sebaiknya kita batasi pemakaian misalkan dari jam berapa sampai jam berapa, entah itu untuk pendidikan mereka, karena kan sekarang anak juga dia sekolah online Bu ya, dia daring sampai bulan 12 kalau tidak salah Budi, dia daring sampai bulan 12. Jadi kita tetap harus mengontrol apa yang diakses oleh anak-anak kita. Dan di sini juga, dan kita juga tetap komunikasi dengan guru tentang bagaimana perkembangan anak di sekolah, memenuhi kebutuhan anak dengan kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Jadi fisik, psikis, jasmani dan rohani anak kita harus butuhkan dengan kasih sayang. Contohnya juga minta tolong dan terima kasih, kita menyuruh anak kita atau meminta bantuan kepada anak. Ya, bawa tempat terus menentukan anak. Ya. Nah di sini Bu, yang penting yang sekarang juga eksploitasi anak. Di sini adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun immaterial. Eksploitasi adalah tindakan yang tanpa persetujuan korban yang meliputi seperti itu Bu ya. Dan ini juga ada undang-undangnya, apabila terjadi itu diatur juga dalam undang-undang. Contoh-contoh ini Bu, eksploitasi yang paling ini sekarang eksploitasi anak adalah menyuruh anak bekerja. Walaupun terkadang anak ini dari mereka sendiri, tapi sebaiknya orang tua untuk memfokuskan anak yang untuk sekolah. Nah ini Bu, banyak sekali terjadi juga anak yang digunakan dalam hal prostitusi. Itu anak yang di bawah tahun, itu sebenarnya tidak boleh Bu untuk prostitusi seperti itu, karena itu sebenarnya diatur juga dalam undang-undang Bu ya, kalau tidak boleh kita untuk mengeksploitasi anak. Sini juga ada juga yang sengaja menciptakan anaknya sehingga memancing rasa iba seperti itu Bu ya. Di sini juga ada memanfaatkan kepuasan dan kelebuan. Contoh eksploitasi juga itu adalah kadang orang tua meminta anaknya untuk berhenti sekolah dan menikah saja karena orang tua yang terlilit utang. Kebanyakan Bu ya seperti itu, ada beberapa, tidak semua. Di sini juga memanfaatkan tenaga, misalkan dia memecahkan batu, seperti kan biasanya anak-anak yang berada di pinggir-pinggiran sungai banyak Bu yang seperti itu. Nah di sini juga eksploitasi, singkat saja Bu ya, ada unsur, ada keuntungan, ada materi dan bukan materi. Nah di sini juga ada akibat dari eksploitasi, dia mereka putus sekolah. Kalau anak yang terkena prostitusi dia bisa terkena HIV/AIDS Bu ya, dan itu bisa menular ke keluarganya sendiri. Walaupun misalkan anak mendapatkan uang puas dengan hal itu, tapi kita tidak bisa membolehkan, kita tidak boleh membolehkan anak seperti itu. Dan di sini cara mencegahnya, ini yang sangat penting, cara mencegah eksploitasi anak. Mengupayakan anak tetap sekolah, tidak menyuruh anak bekerja, tidak membiarkan anak bersama orang yang dewasa tanpa dikenal. karena terkadang juga pun di sini kita biarkan kebanyakan juga yang ada yang seperti apa namanya,
yang kayak kekerasan seksual seperti itu untuk anak-anak. Karena banyak juga ya orang tua tapi anak-anak masih kecil, terus kayak misalnya pelaku sodomi apa seperti dan itu sangat sebaiknya dicegah Bu, jangan sampai. Nah ini tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun, karena perkembangan anak itu Bu sebaiknya dia matang di 18 tahun. Jangan menikahkan anak sebelum usia 18 tahun, karena wajib sekolah anak itu 12 tahun juga sampai SMA. Luangkan waktu kita cerita-cerita sama anak, misalkan apa masalahnya, bagaimana di sekolah, siapa temannya, mau kemana, belajar kemana, karena jangan sampai dia mau ke sini ternyata dia ke sebelah, beda lagi Bu. Dan juga kita Bu harus dikenal teman-temannya anak, harus dikenal siapa dia temani bermain, dan membuat akte kelahiran untuk anak itu juga mencegah eksploitasi supaya kita mempunyai identitas yang jelas untuk anak. Karena kenapa? Anak-anak yang di jalanan di kota-kota besar itu mereka dieksploitasi, dibunuh, diambil organ-organ tubuhnya untuk dijual. Kebanyakan ada yang seperti itu Bu. Itu adalah trafficking, sistem penjualan seperti itu. Itu sebenarnya tidak boleh. Makanya kebanyakan ada anak yang hilang, namun pada beberapa hari atau beberapa menit selanjutnya itu adalah mereka didapat hanya jenazahnya saja. Jadi kita di sini ada juga di buku pintar kita cara mencegah eksploitasi anak. Nah, di sini ya seperti itu Bu ya, sesi ya itu. Kenapa memiliki akte kelahiran? Nah seperti ini, identitasnya sah, asal usul anaknya jelas, dia juga ada bisa pembuatan KTP, SIM, dokumen dan lain-lain, mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun dan mendapatkan layanan kesehatan seperti kita bisa mendaftarkan juga anak di BPJS Kesehatan yang sekarang PIB Bu ya, PIB. Ya, dan pesan-pesannya seperti ini. Kita tetap ini yang terakhir Bu ya, dalam sesi 12 tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Nah, sebagai orang tua, kita harus juga melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Seperti itu Bu, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi, anak bukan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi. Jadi seperti disuruh menjual, walaupun misalkan sudah sekolah dia mau menjual itu tidak apa-apa, yang penting tidak mengganggu aktivitas belajar anak. Seperti itu Bu. Karena kalau mereka menjual kembali ada tugasnya, capek dan tugasnya dilalaikan. Ini juga orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Jadi kita harus juga wajib Bu tahu bagaimana perkembangan pada saat sekarang ini. Nah sampai di sini Bu ada yang ingin tanyakan? Kalau sudah jelas, saya kalau sudah jelas Bu, semoga kita dapat memahami dan melakukannya di rumah Bu ya. Sebelum kita meninggalkan juga tempat ini, mari ada baiknya kita kembali berdoa sesuai dengan kepercayaan agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih atas kesempatan ibu-ibu untuk hadir di tempat ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.